apa saja yang selain desain disiapkan. Tanggal 16 Maret 2021 ini kuliah matematika industri ya, di mana minggu lalu terkait dengan promosi pada tingkat yang paling sederhana. Kalau sederhana itu apa tuh maksudnya? Tidak ada dana yang diinvest, kemudian sehingga tingkat keterbacaannya ya sesuai dengan apa? Ya random aja orang yang mungkin datang ke sana, jadi kita tidak melakukan peningkatan apa-apa. Ya, jadi kalau kita lihat hasil minggu lalu ya, ini karyanya David atau karyanya siapa nih ya yang di mana nih? Kita lihat Mbak Instagramnya Mbak kita. Iya Bu, kelihatan. Nah ini karyanya siapa ya? Saya lupa nih. David ya? Nyanto Bu. Oh, Junianto. Oh iya ya, Junianto. Bentar. Yang ini? Yang itu juga punya Anto. Ini yang David yang mana ya waktu itu video ya? Iya Bu, yang video pendek. Oh ya, video pendeknya nggak diupload di sini. Diupload di mana? Itu Bu, itu yang warna merah muda itu. Merah muda. Yang ada masjidnya itu Bu, yang selamat hari raya. Oh iya betul ya, ada 3 ya. Ini ya? Iya benar. Oh, oke ya, bagus. Nah ini semua menyangkut produk ya. Ya, saya sudah lihat, bagus. Sekarang bagaimana kalau menyangkut desain begitu, tapi di bawah modern ya. Ini ada yang di sini juga begitu. Terima kasih. Ya, ada 3 ya. Kemudian yang ini, yang tas. Anak-anak sukanya tas yang hitam ya. Oke. Ya. Ya, jadi ini terima kasih mahasiswa sudah membuat promosi di sini. Nah, apa yang perlu kita lihat di sini yang view kan masih sedikit ya, Mas. Yang view. Iya Bu. Iya. Nah, di dalam kegiatan ini nantinya ya di dalam Maret ini mahasiswa diminta untuk survei ya dalam 1 minggu ini berapa akun-akun atau tempat di mana Instagram itu promosi dengan dana tambahan untuk meningkatkan viewer itu berapa, gimana begitu ya. Tolong nanti mahasiswa menginfokan. Ini misalnya kalau mau masang 100.000, jadi nanti dananya dari saya, dari project. Kemudian juga melakukan evaluasi view-nya, ya, view-nya. Jadi ada Instagram, ada web, ada YouTube begitu. Jadi mahasiswa diminta untuk mempelajari bagaimana melakukan peningkatan viewer atau visitor dengan dana. Ya, jadi kita tidak sekedar melakukan begitu saja, tetapi juga ada dananya yang ditambahkan. Kemudian nanti akan dilakukan pada minggu berikutnya ya, mungkin di akhir Maret, kemudian awal April itu dilihat hasilnya, kemudian reporting gitu ya. Dari aku Pak Riki. Oh, terima kasih. Ya, maaf. Ya, jadi suaranya terdengar enggak ya? Saya mic-nya soalnya agak jauh tadi. Terdengar Bu. Oke, ini sudah dekat. Maaf. Oke, ya. Jadi ini tolong
nanti mahasiswa untuk memperhatikan bagaimana sih, ini misalnya punya Mas ini kan karena topiknya Happy Isra Mi'rajnya udah lewat ya. Mungkin bisa momen yang agak ke depan apa ya, kira-kira hari besar. Hari besarnya sebetulnya tanggal 14 April Sains Data itu akan ulang tahun 1 tahun, itu 14 April. Ya, kita ada event kegiatan, webinar, jadi mahasiswa juga ikut. Itu hari Rabu Bapak ya. Nah, tapi juga dalam hal ini tentang promosi yang terkait dengan kegiatan kita. Kembali ke peningkatan tentang kalau promosi, tentunya nanti ada yang terkait dengan status kepemilikan. Kemudian promosi desain, begitu bagaimana dengan hak cipta, ada yang menyebutkan paten, ya. Nah, ini kita akan belajar tentang hal ini, ya, hak cipta dan bagaimana mengkonstruksi hal-hal apa yang disiapkan, ya. Itu apa yang sudah ada kita pelajari dulu, kemudian mahasiswa nanti setiap orang buat, ya. Yang masalah di sini adalah hak ciptanya itu adalah untuk desain, tapi harus sejauh ini ya, yang bisa diproduk itu hak ciptanya muncul, ya. Artinya ketika kita mendaftarkan desain, kemudian sudah ada daftar produk, itu hak ciptanya dimunculkan bisa. Ya, berapa waktu yang lalu ternyata ada yang ditolak, saya lupa yang mana, nanti saya tunjukkan drafting yang sudah ada, kemudian bagaimana bercerita, itu yang susah ya. Saya sendiri agak lama waktu itu. Mari kita lihat apa tadi, hak cipta. Hak ciptanya sudah saya buka tadi. Oh ya, menunya di Evlen. Mahasiswa buka enggak ya di Evlen? Evlennya kok ya di Evlen. Oh, mungkin tertutup Pak ya. Evlen atau file yang sudah ada aja. Saya siapkan di folder menu yang sudah ada begitu ya. Semester 2 mat industri drafting hak cipta. Ya, yang pertama apa yang dimaksud hak cipta? Ya. Nah, ini apa yang dimaksud hak cipta? Kalau kalian memperhatikan ya, yang lebih kata-kata yang lebih sering muncul itu adalah paten. Udah dipatenkan belum batiknya gitu ya. Saya sendiri mengikuti drafting yang dipaten, saya bingung bagaimana mengkonstruksi kalimatnya karena kita tidak dari awal sampai akhir produk itu saya lakukan ya. Ada proses pembatikan itu macam-macam gitu. Nah, itu yang di proses pembatikannya tidak buat, yang buat pas desain. Nah, apa saja yang dimaksud dengan hak cipta, jenis karya apa yang tunduk pada hak cipta, itu memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan karya dengan beberapa pengecualian. Ya, apa bedanya hak cipta dengan paten? Ya, kalau orang biasanya ngomong paten, secara sederhana seperti ini ya. Hak cipta itu dalam ranah pencatatan karya, mencatatkan. Tapi ketika hak cipta itu menjadi bermakna bisnis, nah akhirnya menjadi perlu ditingkatkan statusnya paten gitu ya. Nah itu saya belum mempunyai. Nah kemudian paten ini masalahnya adalah ketika kita mendaftarkan
kemudian tidak punya nilai ekonomi, setelah 5 tahun itu pemilik paten itu harus membayar pajak terkait dengan patennya. Jadi makanya paten itu harus bermakna bisnis. Ya. Di berbagai universitas itu di ITB atau di mana yang mempunyai hak paten, mengeluarkan paten, itu banyak sekali didaftarkan karena nilai kredit poin bagi dosen cukup besar untuk memiliki paten. Tetapi ketika masuk di dunia industri, ada banyak tahapan yang tidak bisa dijalani oleh dosen itu, karena memang sebetulnya bukan ranahnya dosen saja ketika masuk di dunia industri ya. Apalagi makanan, terus vaksin yang sedang beredar itu vaksin Genos, begitu. Itu harus mengalami pengujian secara medis ya, mengikuti standar yang ditetapkan secara internasional tentunya karena itu menyangkut kesehatan, juga mungkin makanan seperti itu. Nah, ketika tahapan-tahapan uji klinis itu, kemudian bagaimana menjadi produk, ya, menjadi produk yang massal, begitu ya, tadinya prototipe, kemudian menjadi massal, begitu. Nah, itu ada tahapan pengujian lagi, begitu ya. Nah, ini tidak seperti ini kalau di hak cipta, ya. Hak cipta itu hanya mencatatkan, ya. Jadi kalau menjadi paten itu mempunyai tahapan berbagai uji macam-macam ya. Nah, untuk motif sendiri saya enggak tahu. Tentang batik itu kita hanya klaim tentang motifnya ya. Jadi nanti pada semester ini atau tahun ini ya mungkin kita klaim merek dagangnya. Nah, sebetulnya yang boleh punya perlindungan hak cipta apa? Audiovisual, ya, TV, film, video online, rekaman suara, komposisi musik, karya tulis, bahan tulis, artikel, buku, kemudian komposisi musik, karya visual, lukisan, poster, dan iklan, bahkan PPT saja, PowerPoint begitu. Itu pun ada yang punya hak cipta gitu ya. Jadi kalau digunakan orang lain dan tidak boleh karena menyangkut yang melekat di dalam PowerPoint itu, misalnya gambar dan itu gambarnya gambar produksi tertentu yang belum boleh dipublikasikan dan seterusnya. Ini ada video game dan perangkat lunak komputer, ya. Nah, ini yang perangkat lunak komputer ini adalah software, ya. Video game juga begitu. Nah, saya menyarankan bagi mahasiswa yang nanti mungkin kerja di perusahaan atau di PKL di perusahaan, ketika membuat coding, maka coding itu bisa dia ciptakan juga, ya. Cuman ini yang bekerja di pabrik misalnya waktu itu di Walita, mahasiswa sepertinya enggak mau ribet mengurus ya. Seribetnya ribet apa sih? Nanti saya tunjukkan. Ya. Apa mungkin menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa melanggar? Ya. Karya yang dilindungi tanpa melanggar. Jadi misalnya desain saya dengan Agnes ya, Agnes yang desain, tapi karena Agnes di bawah universitas, sehingga kepemilikannya adalah 2 orang ya, tidak boleh sendiri gitu ya, karena dia mengadakan atau itu saya juga yang drafting, membuat desain dalam rangka di project. Jadi munculnya hak cipta itu tidak sekedar dari kreativasi mahasiswa diklaim, ngeklaimnya bayar juga, itu dibayar universitas, kayaknya per hak cipta
500.000. Ya. Dan yang kedua, karya itu, desain itu dibuat dalam rangka kegiatan yang diikuti di bawah UKSW, begitu ya. Jadi kita nggak bisa ngeklaim di luar KSW sekalipun nanti sertifikatnya adalah atas nama dosen ataupun juga dengan mahasiswa. Ya, buat saya sih, saya sendiri tidak terlalu mempermasalahkan ya tentang kepemilikan, tapi ketika itu digunakan tadi menjadi berdampak ekonomi, nah itu yang jadi masalah, gitu ya. Kalau ekonominya besar, gitu ya. Misal apa sih ya? Misal kata Spider-Man, terus Batman, ya. Nah, itu kan juga apa? Itu kan hanya kata, motif, ya. Bagaimana itu kemudian menjadi konsumsi publik, ya, menjadi konsumsi publik. Nah, saya tidak tahu apakah kata-kata itu Batman, Spider-Man itu kemudian dipatenkan atau dihak ciptakan, ada copyright-nya, begitu ya. Kalau di Amerika ini sangat masalah ini ya, tentang kepemilikan hak cipta ini. Ya, jadi kalau ada masalah mengkopi hak cipta, begitu ya. Kemudian tentunya ada tuntutan. Ya, jadi terserah ya mahasiswa apakah akan menuju ke sana nantinya ya. Saya percaya mahasiswa nanti masuk dunia bisnis akan bersinggungan ya. Kalaupun bekerja di perusahaan akan bertemu hal-hal itu. Itu saya yang buat, ide saya itu misalnya ya. Kalau sekedar ide tapi tidak diklaim, ya tetap orang lain boleh ngeklaim. Ya. Jadi kepemilikan hak cipta ini ya, tapi menurut saya sendiri ya, di kita itu buat desain kan mudah kemarin ya, mudah ya, sehingga tidak terlalu mempermasalahkan tentang hak ciptanya. Yang susah itu adalah menguraikan sehingga kemudian mungkin kita edit desain itu, kemudian diinovasikan ya menjadi yang baru. Nah, ini di sini ada tentang Google tidak dapat memediasi sengketa kepemilikan. Ya, kemarin siapa ya yang mengupload video terus ada konten, punya David ya, betul? Iya, Bu. Konten hak cipta gitu, klaim hak cipta. Nah, itu entah di dalamnya ada musik ya. Nah, itu yang melakukan ya di YouTube-nya atau Google-nya yang bisa membaca hal itu. Nah, ini mungkin menarik ya, sekolah tentang digitalisme untuk hak cipta ya. Kemarin yang encryption ya, kriptografi ya. Nah, itu mungkin juga membaca tentang definisi hak cipta dari sekian banyak secara internasional bagaimana ya. Pada waktu ngeklaim ini harus menelusur ya. Kepemilikan ini harus menelusur bila perlu seluruh dunia kalau itu levelnya dunia. Kalau levelnya nasional, saya tidak tahu apakah di lembaga hukum hak cipta itu sudah bisa menelusur secara digital tentang kepemilikan hak cipta ini. Jadi misalnya saya ngeklaim kemarin Dancing Bamboo, mereka harus cek ada nggak orang yang mengklaim nama Dancing Bamboo. Yang kedua, apakah yang Dancing Bamboo yang saya maksud sama dengan yang punya orang lain, itu ya. Itu misalnya yang nyangkut kepemilikan, jadi harus dicek. Sekarang ini ada perbedaan antara hak cipta dan merek dagang, bagaimana dengan paten?
Hak cipta itu salah satu kekayaan intelektual, ya. Kekayaan intelektual. Mungkin saya sharekan apa istilah kekayaan intelektual. Saya pernah dikomplain soalnya, tapi ya itu karena keluarga sendiri. Jadi dikomplain tentang mengupload YouTube tanpa seizin orang yang mengerti tentang hak cipta misalnya, dan di mana di dalamnya ada orang-orang gitu ya. Dia tidak mau. Itu karena anak-anak atau itu video anak-anak misalnya itu butuh izin dari yang bersangkutan misalnya. Ya, padahal itu anak-anak tapi saya tidak mengeksploitasi. Ya bisa jadi. Nah, ini dgip.go.id. Nah, mahasiswa boleh menjadi anggota. Ya, saya sendiri sudah menjadi anggota, sepertinya begitu. Ya, di sini atas ini pendaftaran permohonan merek seterusnya. Ya, ini lamanya nih pendaftaran ada nih sebetulnya. Mana ya? Oh, kok nggak ada ya? Di sini harusnya ada. Saya misalnya mendaftar. Kalau mendaftar pakai akun saya, maka saya bayar sepertinya 400.000. Ini di sini nggak ada. Nah, kenapa ini penting tadi selain terkait dengan kepemilikan, tapi juga namanya indeks innovation, ya, menyangkut indeks inovasi Indonesia. Ya, mengapa ini penting? Indeks innovation, misalnya 2021 Innovation Index. Nah, ini ada Israel 27 spot in global innovation. Nah, ini WIPO tahun 2020 ya. Ternyata Cina ini ya yang banyak atau di atas ranking of the most innovative ya, sehingga kalian diminta untuk mana ya. Ini saya jadi kemana-mana karena mengisi indeks inovasi ini, yang matematika ini amat sangat jarang. Ya, sudah ada beberapa ya, misalnya yang terutama yang buat batik baru, karena menjadi produk, begitu ya. Jadi mahasiswa dimohon untuk juga berpartisipasi, ya, mengklaim karyanya. Itu terkait dengan minimal hak cipta. Nah, Bu, kalau saya membuat rumus bisa enggak? Ya, sejauh ini enggak. Enggak ada ya. Mana ya ini ya? Nah, ini urutannya. Ranking and continued, saya tunjukkan dulu ya. Wah, Belarus. Oh, ternyata, rankingnya enggak urut ya. Innovation Input Subindex Ranking Continued. Enggak urut. Rankingnya di sini nih kalau kita lihat ya. Skornya ini skor innovation. Semoga ini saya tidak salah, kemarin saya lupa yang mana. Indonesia mana, ada enggak? Kok negara-negara tidak terlalu terkenal? Switzerland ranking 1, Germany 7, Sweden 2, Innovation Output Subindex 2020. Yang aku bilang Cina, 16 Cina ya. Jepang 18 ya. Netherlands 4, United 3, Sweden 2. Ya. Ternyata ini rankingnya Switzerland. Ya, Sweden
United Kingdom 3, Netherlands 4, Amerika nomor 5, ya, Cina 16. Gitu ya. Nah, itu contohnya. Apa saja yang dinilai? Nah, itu nanti salah satunya apa? Berapa banyak paten tingkat dunia, berapa banyak, ya, termasuk hak cipta, itu dalam bahasa Inggrisnya copyright. Kalau saya perhatikan dari sisi apa namanya, uploading, yang tertarik memperhatikan ini David. Jadi David punya bakat gitu ya. Karena tiga-tiganya David yang buat ya. Junianto ya, David yang video ya. Ya, video itu ya, videonya cukup menarik. Ya, yang Rafael sudah buat sesuatu untuk uploading di Instagram, Rafael. Sudah saya kumpulkan, Bu. Sudah ya? Sudah. Saya bikin lupa. Udah memberi notifikasi ke saya enggak ya? Di Instagram apa di mana? Saya kirim ke Elvan. Hah? Oh, di Evelyn. Iya. Oh, di Evelyn. Ini kan seminggu yang lalu itu kan kita punya tugas untuk masing-masing mahasiswa mengupload ke Instagram ya. Iya. Kamu belum ngupload? Belum, Bu. Iya. Perlu saya Saya sendiri atau ke Instagram mana, Bu? gimana? Ke Instagram saya sendiri atau gimana ini? Ya, ngupload desain sendiri. Nanti kita bicarakan lagi ya. Maksudnya ke Instagram saya sendiri atau Instagram yang mana? Oh, Instagram Garisma 2020. Ya, kalau mau Instagramnya sendiri, kemudian di Instagram yang ini Mas, Garisma 2020. Pernah buka enggak ini? Belum pernah, Bu. Iya, ya harus buka. Ini bagus nih punyanya siapa? Si David ya, David bagus ini ya. Jadi kemudian ini kalau kita lihat tadi dibicarakan view-nya masih sedikit. Saya minum dulu. Dan kita janjiannya adalah bukan produk tapi desain. Makanya coba kalian bisa cek di Instagram di HP ya. Ini si siapa? Agnes membuat ini ya, membuat semacam apa? Tema di Instagram Garisma 2020. Sudah ada, kalau ngupload kan ada ininya ya, password juga ya. Sudah ada toh? Sudah pernah diinfo kan ya? Mas Rafael, udah tahu belum? Belum tahu, Bu. Ya, di Evelyn sepertinya ada. Nah, bisa tanya temennya yang ngupload si siapa? David. Iya, Ya, Bu. ya. Tugasnya ada di Evelyn. Ya. Jadi hari ini apa? Ini tadi karena kita mau promosi ya, membuat apa video ya, dan itu biasanya bersinggungan dengan kekayaan intelektual ya, membuat video biar bagus, terus bahkan videonya itu bisa dijual kalau bagus begitu kan. Jadi mahasiswa perlu membuat drafting, namanya drafting hak cipta ya. Nah, terkait dengan itu aturan-aturan dalam hak cipta itu apa saja? Sebetulnya mahasiswa bisa baca sendiri toh. Yang menjadi masalah adalah draftingnya dari desain matematik, caranya ngomong, caranya nulis seperti apa gitu ya. Itu nanti di bagian kedua. Nah, seperti saya misalnya ya, itu hak cipta misalnya sudah ada. Sekarang kalau mau jualan, tentunya dalam bahasa biasanya mereknya opo gitu ya.
Terus kalau orang level yang lebih tinggi, Ibu pengen branding nggak? Branding mahal loh, katanya gitu ya. Jadi branding, kemarin ngobrol sama David, bukan David, siapa namanya, Denny. Ya, ada anak Indonesia matematika. Nah nanti mungkin berapa waktu kita coba untuk ngajak ngobrol dia. Dia anak Indonesia dari matematika, sekolah di Jepang, sepertinya YouTuber juga, begitu. Saya lupa namanya, tapi bisa tanya Denny. Nah, kalau bisa saya undang untuk ngisi di kuliah. Ya, mungkin bayar begitu atau meminta dia brandingkan. Ya, nggak apa-apa, dananya mahal, tapi memang harus dengan dana kalau ingin bagus, ya kan? Jadi mereknya apa? Ya, ini saya sedang menelusuri atau baru bertanya-tanya. Kalau yang Batima itu diberi nama Batima, batik-batik itu Batima. Sedangkan bantal, souvenir, perak, dompet, tas ya. Nah, Bu, tasnya kan ada yang batiknya gitu toh. Nah, itu apakah masuk dalam ornamen atau batik? Ya, kita tetapkan saja. Karena bantal yang memuat batik atau spray yang memuat batik itu turunan dari batik. Jadi kalau mau ya turunannya, jadi dompet-dompet itu turunannya. Jadi kalau mau disebut batik ya nggak apa-apa, Batima gitu. Nah, tapi yang tadi aksesoris, yang souvenir, apalagi tuh, gelas gitu ya, itu namanya ornamen, odema, ornamen dekoratif matematika. Ya, nah, sedangkan rumahnya itu diberi nama rumah mereka, di mana itu diproduksi, dari mana itu dijual, itu namanya Garisma, Gallery Research Innovation of Mathematics. Ya, jadi supaya mahasiswa bisa paham kenapa ada kata inovasi di situ. Ya, ada yang menyebut batiknya batik matematika. Ya, kata itu inovasinya harus muncul. Kenapa? Karena dari yang semula hanya bentuk dalam matematis menjadi suatu bentuk yang lain. Itu namanya diinovasi. Ya, menjadi bentuk yang lain. Kemudian jadi tadi rumah dari itu namanya CV Garisma. Jadi karena saya harus kalau jualan berarti harus ada rumah tempat di mana sirkulasi keuangan itu berlaku ya. Nah, ada yang beri nama paling rendah itu adalah kelompok unit usaha ya misalnya. Nah, kalau saya CV itu maksudnya biar bisa ekspor import gitu ya. Ya itu juga baru nama sudah disetujui muncul CV-nya, tapi dulu CV itu harus ada rumahnya, gedungnya. Saya belum punya. Belum punya gedungnya. Kenapa? Karena jualannya online kok, idenya gitu ya. Terus masih di bawah universitas begitu. Oke, jadi ini saya masih bingung dengan merek dagang. Apakah Garismanya atau kalau di batik namanya Batima, jadi diklaim sebagai merek dagang. Odema juga begitu, ya. Ya itu yang akan ditelusuri. Nanti yang PKL juga harus mencermati untuk membantu memproses hal-hal ini. Sekarang ini waktunya sudah jam segini, kita akan lihat ya. Di sini masih banyak tentang hak cipta, privacy gitu ya.
Ini biasanya anak-anak muda ini ya bilangnya kalau kita mengupload video, maksudnya tidak bermaksud apa-apa, tapi videonya hanya untuk menyimpan, ya menyimpan. Tapi supaya keluarga mungkin bisa lihat, misalnya gitu cara nyimpannya ditulis publik misalnya, ya. Nah, kalau publik kan tidak hanya keluarga yang lihat, tapi juga semua orang yang tiba-tiba nemu alamatnya atau kata kuncinya, sehingga perlu ada batasan privasi ini gitu ya, gitu. Jadi sebenarnya berbeda dengan hak cipta ya. Hanya karena Anda muncul video, gambar, rekaman audio bukan berarti Anda memiliki hak cipta untuk itu. Ya, nongol gitu ya. Teman mengambil gambar, dia akan memiliki hak cipta atas gambar yang dia ambil, ya. Misalnya jika teman mengambil gambar Anda, dia akan memiliki hak cipta atas gambar yang dia ambil. Apabila seorang teman atau orang lain mengunggah video, gambar, rekaman Anda tanpa izin dan Anda merasa hal tersebut melanggar privasi atau keamanan, Anda mungkin ingin mengajukan keluhan privasi. Jadi idenya bukan kalau di foto terus fotonya muncul, itu bukan kita kita terus ngeklaim bahwa kita ada di dalam hak cipta dia. Ya, tapi itu kalau kalian tidak mau wajahnya muncul, ya itu adalah pelanggaran hak privasi, bukan bukan hak cipta. Sejauh ini ada pertanyaan enggak? Gampang ya? Matematikanya nanti dimunculkan di mana? Balik lagi nanti buat desain. Nah, sebetulnya proyeknya itu masih dengan kata server. Tapi sebagai pembanding, saya akan menggunakan software yang lain. Sekalipun server masih disentuh untuk di project, ya. Tapi keindahannya dengan Matmod, jadi nanti mungkin Jumat kita review lagi ulang terkait dengan desain supaya mahasiswa mengupload desain gitu. Ya, nampaknya nih mahasiswa mungkin ada salah pahaman, ya. Keluhan tentang hak cipta, ada informasi kontak, kemudian deskripsi tentang karya yang diyakini telah dilanggar. Ya. Terus ada lagi enggak yang penting? Tapi tentang mereknya kok enggak ada ya? Mereknya enggak ada nih. Oke. Nah, kita masuk ke hak ciptanya, ya. Hak ciptanya supaya enggak kepanjangan. Saya lupa naruh di mana, tapi sudah saya buka. Ya, ini drafting hak cipta ya. Apa saja yang disiapkan? Kemudian bagaimana itu dari gambarnya kalian menjadi hak cipta. Nah, ini tentang hasil penulisan pada hak cipta, pendaftaran hak cipta, ya, suruh nomor aplikasi, terus judul harus diberi nama judul, ya, judulnya, kemudian uraian. Nah, ini uraiannya nih yang susah, ya, nampaknya. Ya, jenis permohonan umum, ya nanti uraiannya kita masuk. Jenis ciptaan, ya.
ada di sini saya lebih memilih seni motif. Karena ada opsinya seni motif. Ada juga namanya seni terapan. Ya. Nah, ternyata saya enggak tahu persisnya seni motif dan seni terapan ini ternyata berlakunya pada masa berlaku kepemilikan hak cipta. Sertifikatnya mana ya? Misal hak cipta HKI Pupik. Oh, ini draftnya ini ya. Draftnya ternyata di sini. Tadi saya lupa. Ini contohnya dancing bambu. Ini hasil sertifikatnya seperti ini. Ya, ini ya. Ini surat pencatatan ciptaan. Ya, dancing bambu. Nah, ternyata butuh tempat dan tanggal pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia pada waktu disebutkan. Ya. Kemudian jangka waktu penciptaan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Ini kan cukup lama tadi. Adalah benar ya, di sini sudah ada. Jadi berlaku selama hidup pencipta. Penciptanya hidup berapa tahun ya? Misalnya saya sampai tahun 2030 misalnya. Tapi masih ditambah 70 tahun lagi. Ya. Nah, ini penetapan ini mungkin supaya apa? Ya, pendokumenan ini sudah nggak up to date kalau zamannya sudah jauh berbeda ya. Jadi untuk menghargai ya seumur pencipta misalnya 20 ditambah 70. Tetapi lain halnya kalau seni terapan. Ini seni motif ya. Ini yang sering kita bisa masuk ya. Kalau ini kan menurut saya ya, ini saya lupa apakah ini seni terapan. Oh, enggak. Ya, ternyata bukan seni terapan. Yang ini yang seni terapan saya lupa. Nanti uraiannya saya tunjukkan bagaimana dengan rumusnya. Oh, ini semua seni motif ya. Ini kok belum upload yang satunya, saya lupa. Harusnya ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Double crazy circle. 5 apa 4 ya? Saya lupa nih. Kalau di daftar kemarin di PKM-nya siapa ya? Aryo apa-apa itu saya daftarkan tentang PKM-nya. Yaitu memuat daftar sertifikat. Oke, kita masuk ke uraian dengan ya, uraian dengan produk. Nah, mahasiswa nanti belajar membuat ini juga uraian. Pertama yang kita peroleh matematikanya ini. Sebelah kanan. Mbak Brigita mengikuti? Iya, Bu. Ya. Yang kanan.
Jadi yang susah adalah ceritanya itu adalah bagaimana kita menjelaskan ini. Ada yang punya ide? Uraian itu idealnya ya, ketika ada orang yang ingin membuat, dia bisa mengcopy membuat sesuatu berdasarkan uraian itu, ya. Jadi membuat motif yang sama berdasarkan uraian. Lupakan gambar yang kiri ya. Jadi yang kita punya adalah hasil ini. Ini dari server apa Matmut, saya lupa. Si Agnes yang ngurusin. Ya. Yang pertama, ini gambar 3 dimensi, kemudian ditampilkan 2 dimensi, dikenakan pada barang 2 dimensi. Misalnya batik. Nah, secara matematis, kita melihat bahwa ini terdiri dari bentuk-bentuk, ya yang pertama kali saya klaim ini, karena apa? Bentuk-bentuknya mengikuti bentuk-bentuk matematis yang kita kenal. Ini makanya sebelah kiri itu adalah penjelasan tentang bentuk ini. Ya. Jadi apa itu? Ada segitiga di sini. Kemudian ada bentuk segitiga kecil. Kemudian bagaimana dengan proporsi ukurannya? Idenya, ya, mimpi besarnya, kalau saya buat 1 meter kali 1 meter, ya bentuknya harus menyerupai ini kan, paling tidak, ya toh. Nah, untuk itu saya mencermati dan kemudian memperkatakan susunan desainnya. Ya, jadi misal di sini ada segitiga. Dan ini tengah ada apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Adalah 8 gon. 8 gon. Poligon. Kalau ada segitiga, itu adalah poligon dengan 3 sisi. Ada segi 4 dengan sisi yang sama, bujur sangkar. Ada apa nih? Poligon dengan 8 sisi, namanya apa Mbak Brigita? Atau Rafael? Coba dicek dari internet. Supaya saya nggak ngomong sendiri. Capek. Coba dicek poligon dengan 8 sisi dalam bahasa Inggris apa? Di internet Mbak Brigita, Rafael, David. Sudah ketemu belum? Oktagon bukan, Bu? Oke, ya terima kasih. Ini saya khawatirnya saya salah memberi penjelasan ya. Oktagon ya. Di sini saya nyebut oktagon kah? Oh, gini ceritanya. Ceritanya itu ini sebetulnya bentuknya ya ini. Batas di sini terdapat bujur sangkar segi 4 layang-layang sebanyak 8 mengelilingi bujur sangkar secara simetris. Ya. Jadi ini penjelasannya boleh lebih
tadi mulai dari oktagonnya boleh. Tapi yang terjadi, yang saya perhatikan, ini tadi saya juga belajar. Ini kira-kira kalau saya berangkat dari sini tanpa melihat rumus matematikanya, apa yang saya katakan itu ya. Tapi di sini saya melihat rumusnya dari formula aljabar 3 variabel kombinasi fungsi sinus kosinus dengan variabel tersebut dan parameter tertentu sehingga permukaan dalam 3 dimensi tetapi ditampilkan dalam salah satu sisi pada gambar satu kanan. Itu dulu ya. Saya cek rumusnya dulu ya, saya lupa ya. Mungkin kalau ada yang sudah ketemu. Apakah di buku ini ada? Boleh menjelaskan dari oktagon. Nggak ada ya. Di buku nggak ada rumusnya. Coba saya cek dulu sebentar. Mata saya agak pedas kalau lihat Sunfire. Rumusnya saya lupa ya. Di mana ya? Server rumus. Nah, hore. Nah, kenapa mahasiswa saya minta kadang suruh mengumpulkan? Nah, ini seperti ini ya. Semoga ini ada. Kontrol minus. Ini diberi nama. Ini diberi nama My Girlfriend, Bad Girl, Siam Food, Cat's Footprint, My Rabbit, Three Candies, My Pita. Oke. Ini diberi nama apa nih? My Obelix. Ada yang pernah lihat majalah Tintin? Ya, itu ada Obelix. Nah, ini, nah, ore. Ini aku coba ya di server ya. Nah, ini kan apakah ini versi server atau versi ya? Kalau kita lihat rumusnya, Sunfire ini apa? Ada apa ini aljabar, permukaan aljabar, ditambah ada ekspresi kosinus dan sinus. Ya, ini ternyata lebih banyak kosinus, sinus, kosinusnya. Kita coba apakah mau di sini. Oh ya, mau ya. Itu kenapa formula harus dibuat. Nah, ini kalau kita tarik lagi, beda lagi ya. Jadi ya ini ya kalau kita putar ternyata begini bentuknya. Beda banget kan? Nah, ini saya berharap ada yang bisa membuat video motifnya dia dengan yang kita putar-putar ini ya. Di save terus jadikan video. David yang suka buat video coba ya, David. David. Davidnya nggak ada. Davidnya udah ngilang. Kira-kira Obed bisa enggak? Halo Obed atau Aryo? Membuat video? Obed? Tetapi videonya video dari server.
Orangnya kok nggak ada? Iya, Bu. Bagaimana? Iya. Ini kita mau mengklaim hak cipta, ya kan? Itu berarti videonya dalam program server, Bu. Saya nggak tahu. Nah itu pertanyaannya, apakah mungkin ini kan ada save as ya. Nah, filenya itu namanya surf extensionnya. Ya, kemudian atau ini loh, ini kan bisa diputar-putar. Ya kan? Tapi kalau hanya 2 dimensi, tampilannya kan misalnya hanya di sini satu sisi, sini satu sisi gitu kan. Atau kemudian seperti ini ya toh. Misalnya, ini yang di Sunfire. Saya memberi nama atau waktu itu dengan Agnes, itu namanya Sunfire. Nah, bisa enggak ini membuat video dari bahwa bentuk ini, itu juga kalau diputar-putar begini. Misal caranya dengan, berarti cut and paste gambarnya kemudian di video, jadi satu, seperti dianimasikan. Kira-kira bisa enggak? Kalau ini kan harus di dalam server, ya kan? Sekarang kalau tidak di dalam server mungkin enggak kamu buat? Atau Aryo? Halo? Mungkin dicoba dulu, Bu. Nanti belum tahu Ya, bisa atau tidaknya. ya coba ya. Jumat kamu cerita ya. Paling gampang adalah dipotong-potong sih, kayak gambar itu kan, foto itu kan, itu kan bisa dianimasi ya. Nah, ini juga bisa kayak foto-foto yang kemudian di-generate, kemudian di model animasi gitu ya. Nah, background-nya saya enggak tahu apakah putih seperti itu bisa dibuang gitu toh. Tahu nggak buang background? Obed. Tahu, Bu, pernah Oke. coba. Cuman Ya, belum pernah kalau pakai dari server ini, Bu. ya maksud saya pada prinsipnya gambar bisa dibuang background-nya, kemudian gambar bisa dianimasikan ya. Jadi itu desain. Nah, itu nanti semoga di hari Jumat kamu bisa share ya. Nah, kembali ke uraian hak cipta. Nah, ini tadi dibentuk dari sinus kosinus. Nah, sehingga saya memperkatakan dia dibentuk dari pernyataan ini. Kalau di uraian hak cipta, maka equation matematiknya tidak boleh muncul. Sehingga uraian hak ciptanya mengatakan demikian. Oh ini. Sunfire adalah suatu desain yang diperoleh dari formula permukaan aljabar, terdiri dari 3 variabel, ada X, Y, dan Z, dan memuat kombinasi fungsi sinus kosinus dengan variabel tersebut dan parameter tertentu, sehingga permukaan dalam 3 dimensi tetapi ditampilkan dari salah satu sisi pada gambar satu kanan. Nah, ini sekarang bagian yang tersulit. Jadi dia dari apa, kemudian, tapi ini tidak wajib hukumnya. Mahasiswa harus pandai-pandai ini memperkatakan rumus itu. Tidak boleh menampilkan rumus. Ya. Nah, di sini desain terdiri dari bujur sangkar. Ini saya jejeran biasanya buatnya.
Ini saya jejerkan sambil lihat barangnya. Nah, gitu. Ya. Nerangkannya gitu. Tetapi ya, apa ini? Terdiri dari bujur sangkar. Ya, betul. Di mana, betul toh? Yang ini kita bujur sangkar, di mana yaitu pada batas bujur sangkar, di mana pada bentuk 8 segitiga sama sisi. Nah ini. Ada berapa ini? 8 ya. Jadi terdiri dari bujur sangkar yang dikelilingi oleh mana tadi uraian. Ya, desain terdiri dari bujur sangkar di mana dibentuk 8 segitiga sama sisi dengan panjang berapa itu? Sepertiga dari panjang sisi bujur sangkar. Jadi saya menjelaskannya ya. Berapa panjang ini? Ini dikira-kira berapa ini panjang yang gambar kecil ini? Panjang sisi sepertiga dari panjang sisi bujur panjang sisi bujur sangkar. Setiap dua titik sudut dari dua segitiga berturutan dibentuk segi 4. Segi 4 berupa layang-layang, jadi maksudnya ini ya, sebanyak 8 yang mengelilingi bujur sangkar secara simetris. Kemudian di antara dua layang-layang, saya menerangkan ini, itu dibentuk bangun yang terbuka, yaitu ini, yang selain simetris bagaimana tunjukkan pada gambar 1, masing-masing sisi ditunjukkan agar dapat digunakan untuk berbagai ukuran yang dibuat, begitu. Kemudian apa nih? Ya, sebagai desain ukuran yang dibuat, kemudian bangun yang semula 3 dimensi menjadi motif, sehingga menjadi 2 dimensi untuk motif aksesoris dan batik, yaitu ini. Ya, kalau pas kita lihat sekilas ya, malah tertutup. Ya, kalau lihat sekilas uraiannya, ya mulainya dari apa tadi? Bujur sangkar. Tiap ujung bujur sangkar itu dibentuk 8 segitiga yang panjangnya adalah sepertiga panjang sisi, dan layang-layang ini saya menyebutnya 4, gitu ya, layang-layang ya ini ya. Dan juga di sebelahnya adalah bentuk yang lain yang disebut, di sini apa nih bentuk yang lainnya? Bentuk yang lainnya nggak ada isinya. Setelah layang-layang, segi 4 berupa layang-layang 8 ingin bujur sangkar secara simetris, di antara dua layang-layang dibentuk bangun terbuka lain secara simetris bagaimana gambar 1 ya. Bangun yang tadinya yang disebut terbuka secara simetris ini saya tidak memberi nama,
Ayah. Nah, inilah uraian hak ciptanya. Ya. Kemudian desain diperoleh merupakan berupa 3 dimensi. Hasil desain untuk mendapatkan bentuk 2 dimensi yang disebut Sanswire. Desain ini kemudian dimanfaatkan sebagai salah satu desain produk ornamen dari perak berupa aksesoris yang ditunjukkan pada gambar 2. Kira-kira mudeng enggak ini? Mas Sapan yang masih ada di sini? Ada enggak? Siapa namanya? Mudeng enggak? Mas Obed, jelas enggak? Aryo, jelas enggak Aryo? Ya, Bu. Jadi yang susah itu apa toh? Mendeskripsikan tampilan motif yang ada. Ya, kemudian kalau bisa dengan kosakata matematika, bukan dengan formula rumus matematika, karena formula itu tidak bisa dinyatakan secara hak cipta. Ya, ini di mana tadi ya? Ya, di contoh tadi itu perlu ada lagi apa tadi contoh hak cipta PDF. Ya, nanti surat yang diajukan seperti ini, gitu, tapi uraiannya tidak di sini ya. Uraiannya di lampiran yang lain. Nah, ini habis mengisi, keluarnya seperti ini ya. Kemudian dicek. Ya, nanti lewat beberapa waktu itu ngajukan apa ya, bulan apa ya? Bulan Oktober. Ya, sepertinya cepat kok, enggak lama. Ada masalah enggak? Sekarang apa yang menjadi tugas buat mahasiswa? Ya, kemarin mahasiswa kan memang sudah membuat desain, tapi kalau ingin membuat lagi suka-suka silahkan, dan kemudian nanti dibuat uraiannya. Itu nanti tentang apa? Yang nantinya PKL, anak PKL akan melanjutkan ya untuk diajukan, tentunya harus ada namanya sehingga nanti mungkin semoga ya biasanya yang bisa diajukan adalah ketika menjadi produk. Ketika yang tidak jadi produk itu kayaknya pernah tidak diizinkan. Saya pernah ditolak 1. Ya. Jadi mahasiswa membuat tetapi jangan yang sudah ada di sini ya. Sekalipun mungkin pernah saya melihat. Bisa juga yang ini kemudian diedit dengan cara apalah terserah. Ya. Saya kira itu tentang hak cipta. Ada masalah enggak? Kalau tidak, ya, jadi mahasiswa supaya sudah mulai ya membuat desain ya. Kalau saya perhatikan di Evelyn itu kan saya sudah minta sebetulnya ya. Mana Evelyn-nya? Bukan sini. Ya, ini ada pembuatan desain. Ada yang dengan Scilab boleh, yang dengan
Matmod juga boleh, dengan server juga boleh. Yang penting ini didesain. Bisa kan ya, Mas Aryo? Mas Aryo? Buka, Bu. Ya, jadi mahasiswa kan sudah punya desain, sekalipun mungkin desainnya belum kok misalnya kalau cangkir dengan lepek, kemarin itu gitu. Terus itu saya mau taruh di batik, kira-kira orang suka enggak? Tidak dong. Enggak ya. Jadi kalian juga perlu memikirkan bagaimana desain itu memang eye catching, keunikannya ada, sehingga kita mengusulkan menjadi terhadap PR2 ada pendanaan ini, misalnya yang kegiatan ini, ya. Jadi kita bisa untuk mengajukan, gitu ya. Oke, jadi nanti tolong ini yang pertama tentang desain, kemudian yang kedua itu kemarin ini sudah ada promotion project, ya, project evaluation, promotion project. Di sini ada penempatannya, diupload di Instagram, yang sudah diupload atau yang sudah buat taruh di sini. Tadi siapa ya yang bilang saya taruh di Evlen? Si Obed. Di sini kok enggak ada, masih kosong karena jadwalnya tanggal 19 memang. Ya. Tempat share kreasi Anda tentang konten promosi produk. Oh, yang di sini ya. Ini yang kemarin. Ya, tentang promosi produk. Yang bagian ini cocok enggak tahu untuk cocok enggak untuk promosi ya, kita cek ya. Maupun artinya apa? Untuk diproduksi juga. Jadi selain dipromosi juga dijadikan produk. Pikirkan desain yang untuk promosi dan jadikan produk. Nanti kalau enggak kita berlambat-lambat di sini saja karena mahasiswa juga mungkin tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Untuk tentang desain ini memang butuh waktu lama masalahnya ya. Kita taruh di sini, saya survei dari desainnya mahasiswa, apakah ini menurut pandangan saya ya. Matematika industri, terus ini drafting hak cipta, terus ini ya. Kok malah hilang? Oh lah, kok malah hilang ya? Oh ini. Kita cek dulu. Di sini layakkah? Ya. Nah, ini mahasiswa tuh biasanya kurang pede ya untuk seperti ini. Artinya, oh ini tak catatkan hak ciptanya misalnya. Oh, ini apa ini, Mas? Oh, ini video. Tadi video boleh sih dia ciptakan, tapi di sini ada konten milik orang gitu ya. Ya, ini kalau yang ini saya tidak merekomen ya. Tentang video. Junianto. Ternyata lambat dibuka. Oh, ini juga enggak bisa ya.
ini tidak tepat untuk diciptakan. Berarti di sini adalah masih itu tadi ya, konten produk. Ya, padahal di sini konten apa tuh saya mintanya? Mana ya? Permintaannya di Evelyn apa di sini? Ini kok konten produk nggak ada desain? Konten promosi, oh produk, oh lah pantas. Produk kok ya, produk Garisma ya. Nah, nanti kita masuk ke desain aja. Ya, jadi bukan produk tapi desain. Semoga mahasiswa punya waktu untuk melakukan hal ini. Saya kira pertemuannya untuk bagian ini cukup di sini. Kalau mahasiswa ingin memanfaatkan untuk membuat uraian dari desain yang diajukan, kemudian mengkonsultasikan dengan saya, dipersilahkan. Begitu. Dan saya harap kita bisa ajukan karena saya beberapa waktu ke depan akan ke batik ya untuk buat lagi sehingga mahasiswa itu bisa terlibat dalam desainnya dalam kuliah ini dan diajukan baru kemudian hak cipta sehingga mahasiswa pun bisa terlibat untuk mendapatkan hak cipta gitu sekalipun tidak ikut proyek tapi di kuliah ada ya. Jadi Jumat besok mohon di-share desainnya. Saya kira itu saja ya, Obed, Aryo, David. Cukup lama untuk ngomong 1,5 jam ternyata. Begitu? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ditunggu desainnya ya, jangan lupa. Ini boleh pakai apa saja, sekarang tidak dibatasi. Tapi disarankan server dan matmod, yang di MATLAB juga boleh. Scilab ya, itu juga boleh. Kemudian dijelaskan ulang seperti uraian ciptaan tadi. Demikian, kiranya menikmati sekalipun teman-teman mondar-mandir mungkin. Terima kasih. Sampai